Tahukah Anda bahwa bukan hanya sekedar untuk menjadi informasi belaka saja, tujuan dari Tuhan mau memberitahukan kita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, melainkan untuk mengubah pikiran kita, hati kita, prioritas kita, sikap kita, dan tindakan kita menjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berikut adalah 5 prinsip kehidupan terpenting di akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita praktekkan. Bukan pada saat Tuhan Yesus datang atau bukan saat di surga yang akan kita tempati setelah Dia kembali. Melainkan kita harus menerapkan fakta-fakta ini dalam kehidupan kita sekarang. Mulai dari saat ini juga dan selama sisa hidup kita. Prinsip 1. Kita harus antusias mengejar kekudusan. Jujur, mungkin kata kekudusan itu terdengar membosankan bagi kita. Tapi tahukah Anda bahwa kekudusan merupakan kunci dari segala kunci untuk kesuksesan hidup? Jika kita mengerjakan kekudusan dalam hidup kita, maka bukan kerugian yang kita dapat, melainkan keuntungan kekal. Coba kita renungkan perkataan Yesus dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah ukuran semata kesuksesan dalam hidup ini. Karena buat apa kaya jika tidak ada kesehatan? Buat apa kaya jika hubungan dengan keluarga rusak? Buat apa kaya jika tidak memiliki tujuan hidup? Buat apa kaya jika kita tidak mampu mengikuti perkembangan zaman? Yang Tuhan inginkan itu agar kita bisa memperoleh kesuksesan sejati di dalam hidup ini, di mana selain kekayaan, kita juga memiliki kesehatan yang prima, hubungan yang harmonis, tujuan hidup yang jelas, dan mampu mengikuti perkembangan zaman hingga berakhir masuk surga. Dan itu semua akan bisa kita raih dengan cara selalu mengerjakan kekudusan di dalam hidup kita. Penyebab Tuhan Yesus memakai kata berjaga-jaga sebagai seruan agar kita selalu mengerjakan kekudusan adalah untuk memberitahukan kita juga bahwa iblis itu akan senantiasa menggoda kita agar kita terlena sehingga kita melakukan dosa. Dosa merupakan lawan kata dari kekudusan, di mana dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 36, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Mengerjakan kekudusan sambil berdoa akan membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan, Sang Sumber Berkat. Kita akan melihat orang yang hidup dalam dosa di akhir hayatnya akan mendapatkan berbagai macam masalah, karena sesungguhnya mereka menjauh dari Tuhan, Sang Sumber Berkat. Tetapi orang yang mengerjakan kekudusan akan diganjar dengan damai sejahtera karena mereka selalu mendekat kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, kekudusan adalah inti dari segala inti kesuksesan dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu, Tuhan telah berulang kali memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Yang jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengerjakan kekudusan? Ingatlah bahwa kekudusan bukan hanya tentang mengikuti aturan atau ritual, tetapi lebih pada menjalani hidup yang mencerminkan karakter dan kasih Tuhan. Kekudusan adalah salah satu atribut Tuhan yang dinyatakan secara berulang-ulang dalam Alkitab. Berikut adalah beberapa sifat Tuhan yang kudus yang bisa kita cerminkan dalam hidup kita ketika mengerjakan kekudusan. Kasih. Tuhan adalah kasih. Kita bisa mencerminkan kasih ini dengan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kebenaran.
Tuhan adalah kebenaran. Dia tidak pernah berbohong dan selalu konsisten dengan janjinya. Kita bisa mencerminkan ini dengan menjadi orang yang jujur dan dapat diandalkan. Keadilan. Tuhan adalah hakim yang adil. Dia memberikan hukuman yang adil dan juga memberikan pengampunan kepada mereka yang bertobat. Kita bisa mencerminkan ini dengan berlaku adil dan tidak memihak dalam setiap situasi. Kesabaran. Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Dia sabar menunggu kita bertobat dan kembali kepadanya. Kita bisa mencerminkan ini dengan bersabar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Pengampunan. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dia selalu siap untuk mengampuni dosa kita ketika kita bertobat. Kita bisa mencerminkan ini dengan memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Kerendahan hati. Meskipun Tuhan adalah pencipta alam semesta, Dia tetap rendah hati dan mau menjadi hamba bagi umatnya, yakni Tuhan Yesus. Kita bisa mencerminkan ini dengan hidup dalam kerendahan hati dan selalu siap untuk melayani orang lain. Ingatlah bahwa mengerjakan sifat-sifat Tuhan ini bukanlah tugas yang mudah dan kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan bantuan Roh Kudus untuk membentuk karakter kita agar menjadi semakin mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan perlu diingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang pernah merasakan susahnya menjadi manusia. Yang penting adalah kerendahan hati. Walaupun kita masih jatuh bangun dalam dosa, asalkan kita punya hati yang miskin di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Jadi, marilah kita bersama-sama terus berusaha mengejar kekudusan, agar kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia saat hari Tuhan yang dahsyat tiba. Haleluya, amin. Prinsip 2. Kita harus sering berkumpul dengan sesama orang percaya. Sesungguhnya kita semua telah menjadi saudara seiman, dipersatukan oleh Yesus yang penuh kasih. Tak peduli asal, suku, atau warna kulit yang kita miliki, di dalam Kristus kita bersatu sebagai keluarga rohani. Yesus mempersatukan hati kita, membentuk ikatan yang saking kuatnya, bahkan alam maut tidak dapat menguasai kita. Kita semua adalah bagian dari satu tubuh, satu panggilan. Dalam setiap langkah, dalam setiap doa yang kita panjatkan, kita saling mendukung, saling membangun, saling menguatkan. Kita berjalan bersama, menghadapi badai dan cobaan. Karena kita tahu, Yesus selalu bersama kita, tak pernah tertidur, Gembala kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 20, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Di akhir zaman ini, saat di mana kita hidup di masa yang sukar dan penuh tantangan, di mana kita melihat manusia-manusia sekeliling kita semakin mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, kita harus semakin sering berkumpul dengan sesama orang percaya untuk saling mendukung dan menghibur, untuk saling berdoa, saling memotivasi dalam pertumbuhan rohani, untuk saling mengajar dan membina, untuk saling menguatkan, dan terutama untuk bersama-sama melayani Tuhan dan memberitakan Injil di akhir zaman ini. Oleh karena itu, baiklah, sekarang kita masing-masing berkomitmen untuk membawa damai antar sesama orang percaya dimanapun kita mendapat kesempatan, agar persatuan dan kesatuan sesama orang percaya sebagai tubuh Kristus terlihat oleh dunia di akhir zaman ini, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Prinsip 3. Kita harus fokus pada kebenaran mendasar, bukan opini orang.
Kebenaran Alkitab adalah standar yang tidak pernah berubah dan menjadi panduan hidup kita yang akan membawa berkat dan kemurahan Tuhan. Alkitab telah menerangkan bahwa di akhir zaman akan banyak ajaran-ajaran sesat yang akan bermunculan. Jadi ingat terus ucapan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan terbawa oleh opini-opini orang lain yang sesat, karena seringkali didasarkan pada motif pribadi dan kepentingan duniawi. Berpeganglah teguh pada kebenaran Kristus, di mana Roh Kudus akan terus menyuarakan dalam hati Anda. Jadikan Alkitab sebagai standar hidup kita, bukan mengikuti opini manusia yang mungkin bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Dan ini bagian paling terpenting, yakni opini pribadi diri kita sendiri, karena kita sering tidak sadar bahwa iblis telah memasukkan kesesatan dalam pikiran kita, di mana kita berpikir berdasarkan motif pribadi dan kepentingan duniawi. Oleh karena itu, kita harus terus berjaga-jaga. Jangan kita membuat suatu ukuran berdasarkan opini pribadi kita dalam menghakimi orang lain, karena kita nantinya akan dihakimi oleh Tuhan berdasarkan ukuran yang kita pakai. Jadi yang terbaik adalah terus mengikuti jalan kebenaran dan hidup, di mana akan membawa kita kepada berkat dan kemurahan Tuhan, bukan pada opini manusia ataupun sendiri yang mungkin tidak memiliki nilai kekal. Haleluya! Amin. Prinsip 4. Kita harus dihibur oleh janji masa depan, bukan terpuruk oleh penderitaan saat ini. Fokus pada janji-janji Tuhan yang dapat memberikan harapan, penghiburan, dan kekuatan di tengah tantangan dan penderitaan di akhir zaman ini. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa penderitaan saat ini bukanlah akhir dari cerita, tetapi merupakan bagian dari rencana keselamatan Tuhan yang lebih besar. Jadi jika sekarang Anda sedang mengalami masalah di bidang keuangan, kesehatan, karir, pendidikan, maupun hubungan, tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan memiliki rencana damai sejahtera bagi kita dan bukan rancangan kecelakaan. Bahwa ada janji-janji Tuhan yang menjamin masa depan yang cerah dan penuh harapan bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 18 tertulis, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Ayat ini memberikan kita kekuatan ketika sedang menghadapi masalah hidup. Milikilah iman kepada janji Tuhan. Kita harus membuat iman kita seperti api yang terus menyala dalam jiwa, tak pernah padam, tak pernah pudar. Meski badai datang dan tantangan menghadang, iman tetap teguh, tak tergoyahkan oleh apapun. Karena iman adalah sumber kekuatan yang ajaib untuk menghadapi segala cobaan saat ini. Dalam iman, kita akan menemukan ketenangan dan pengharapan karena kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita dalam kesulitan ini, dan gemerlap kemuliaan akan kita terima di masa depan. Haleluya! Amin. Prinsip 5, kita harus berinvestasi pada keabadian, bukan pada hal-hal yang bersifat sementara. Daripada kita memakai waktu dan energi kita pada hal-hal duniawi yang sementara, lebih baik kita mengalihkan fokus kita pada hal-hal yang bernilai kekal. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19-20, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini. Di bumi, lengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga.
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ketika Anda mengeluarkan sumber daya Anda untuk kerajaan surga di bumi ini, tidak ada ngengat atau karat yang akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Harta yang Anda kumpulkan di surga tidak dapat dimakan waktu atau kerusakan. Apa saja sih bentuk-bentuk investasi kerajaan surga di bumi ini? Jadi seperti memberikan persembahan pada gereja lokal Anda, meringankan beban orang yang menderita dan mengalami ketidakadilan, berkontribusi dalam menyebarkan Injil dan pemuridan, berdonasi pada misi-misi gereja dunia, bahkan sesekali ikut ke dalam kegiatan misi-misi tersebut, melakukan pekerjaan sosial bagi orang-orang jalanan, bahkan sampai kepada sekedar memberikan waktu santai Anda untuk berbuat kasih kepada orang lain. Pada prinsipnya, jika Anda memberikan dengan sukacita dan tulus demi Tuhan, maka hati Anda akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan yang akan memberikan perasaan damai sejahtera. Baiklah, di akhir zaman ini, kita menjadi pemurah dalam memberi bukan hanya harta, tetapi juga waktu dan bakat. Semuanya demi untuk mengumpulkan harta di sorga, di mana kekayaan sejati terletak. Dan biarkan hati kita terikat dengan pelayanan kepada Tuhan yang memberikan arti dan tujuan sejati dalam hidup kita, sembari menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Haleluya, amin. Sebagai penutup, Tuhan pada waktunya yang rahasia akan menutup dunia ini. Berdasarkan janjinya, Tuhan Yesus akan datang kembali, dan semua mata manusia di bumi ini akan dapat melihat kemuliaannya. Orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan, dan Tuhan Yesus dalam kebenarannya akan menghakimi manusia, di mana orang yang tidak benar akan dibuang ke neraka, dan orang yang benar akan masuk surga. Selama menunggu waktu Tuhan yang dahsyat itu, kita harus menjalani hidup dengan menerapkan kelima prinsip yang telah kita bahas ini. Semuanya demi kebaikan kita. Haleluya, amin. Jika berkenan, berilah like, share, dan subscribe, dan komen. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.